Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video pertemuan ke-6 bersama saya Bismillah. Kita akan membahas mazhab-mazhab fikih sebagai konsekuensi dari munculnya mazhab kalam dalam pertemuan kedua kita eh, yang membahas mazhab-mazhab fikih. Ini bagian kedua. Eh, kita sudah membahas tentang latar belakang lahirnya mazhab fikih yang tentunya dipengaruhi oleh mazhab kalam pada waktu itu, ya. Kemudian kita tahu bahwa mazhab kalam juga dipengaruhi oleh kecenderungan intelektual pada masa awal pasca wafat Nabi, ya, kecenderungan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Nah, eh, kecenderungan ini melahirkan berbagai macam pandangan kalam, dan di dalam pandangan kalam itu lahir pula, ya, eh, metode-metode ilmu fikih yang diwakili oleh mazhab-mazhab fikih tersebut. Kita sudah membahas tiga mazhab fikih. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dengan kecenderungan ahli wa'i. Yang kedua adalah mazhab Maliki yang punya kecenderungan ahli wa'i dan ahli hadis tadi. Kemudian kita setelah membahas mazhab Syafi'i yang punya kecenderungan kuat terhadap tradisi teks, ya, walaupun juga membuka peluang pada penggunaan akal, ya, atau penggunaan rasionalitas. Nah, ketiga mazhab ini, ya, berasal dari satu rumpun kalam yang sama, ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah itu terdiri dari dua, ya, dua aliran, ya, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Satu lagi mazhab fikih ahlus sunnah wal jamaah dan dua mazhab fikih dari kalangan Syiah. Untuk memudahkan pembahasan kita kali ini, saya akan menyajikan slide agar saudara bisa uh, menemukan poin-poin pembahasan kita pada pertemuan. Kita akan memulai pembahasan kita dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad Ibnu Hambal pada abad ke-8 Hijriah. Dan itu adalah zaman yang bertepatan di era pertengahan, mungkin, ya, pertengahan eh, zaman dinasti Abbasiyah, ya. Nah, ciri khas yang muncul dari kalangan Hambali ini, kalangan Hanabila ini adalah bahwa mereka mengedepankan aspek nas secara signifikan. Nah, itulah kenapa beberapa kalangan, ya, punya anggapan bahwa Hambali ini muncul sebagai respon terhadap kecenderungan rasionalitas mazhab-mazhab fikih era awal. Seperti kita tahu pembahasan sebelumnya ada mazhab Hanafi, dan kemudian mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Malik ini juga ada terpengaruh sebagian dari metode rasional kaum Hanafi, ya. Ini memberikan suatu tantangan, ya, bagi kalangan ahlul hadis, sehingga muncullah metode fikih yang mengedepankan nas, ya, kali ini diwakili oleh mazhab Hambali. Nah, eh, mazhab Hambali ini juga, ya, menghadapi tantangan yang sangat kuat pada waktu itu oleh kaum Mu'tazilah, ya. Karena pada waktu itu kaum Mu'tazilah menjadi dominan karena memiliki pengaruh politik di dinasti Abbasiyah. Kita tahu juga bahwa beberapa kalangan, baik itu ahli kalam dan fuqaha yang berbeda dengan Mu'tazilah itu mendapatkan persekusi juga, ya, dikarenakan pada waktu itu Mu'tazilah sangat agresif ingin menjadikan mazhabnya sebagai mazhab tunggal pada era kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, ini tentunya uh, membuat kecurigaan beberapa ahli bahwa mazhab Hambali adalah respon bagi kecenderungan rasional yang cukup agresif pada zaman itu. Ini merupakan pandangan yang cukup valid, ya, dan terkonfirmasi karena
kaum Hambali juga berhadapan juga dengan apa dinamika pemikiran ya, eh, pergolakan serta persentuhan yang tidak mungkin mungkin berat ya di zaman eh, kekuasaan Mu'tazilah di Bani Abbasiyah. Nah, mazhab Hambali ini menekankan tradisi literal yang sangat kuat, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa mazhab Ahmad Ibn Hambal ini atau mazhab Hambali ini sangat dipengaruhi oleh tradisi atau kecenderungan intelektual kaum ahlul hadis. Oke, nah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam mazhab Hambali ini adalah Ibnu Qudamah, ya. Kita tahu ada karyanya Al-Bukhari, kemudian Ibnu Taimiyah. Nah ini kita tahu juga ya lebih apa lebih terkenal lagi ini eh, kitabnya Majmu' al-Fatawa. Kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, yang menulis kalau tidak salah Zadul Ma'ad. Oke. Nah, prinsip-prinsip umum mazhab Hambali adalah nas, ijma' dan kias. Ingat ya, ijma' yang dimaksud oleh kalangan Hambali adalah ijma' para sahabat sebenarnya. Walaupun kalangan para ulama mutaakhir mereka itu menganggap bahwa ijma' itu juga bisa dianggap sebagai ijma' para ulama. Kemudian kias. Nah, perlu dipahami, kias yang dimaksud dalam mazhab Hambali ini adalah kias yang sohih jika bersandar pada syariat ya, atau yang di dalamnya ada nas, dan kias itu batal sebenarnya jika ada nas gitu ya. Nah, pemikiran mazhab Hambali ini dianut oleh sebagian kaum muslimin ya, terutama di Arab Saudi, kemudian di beberapa wilayah seperti Syria, dan mungkin juga tersebar secara terlokalisir di beberapa negara. Nah, ciri khas dari kalangan ahli hadis ini adalah cenderung mengedepankan dalil-dalil tekstual, itu dalil nakli ya, bahwa setiap hukum fikih itu eh, sudah jelas, ya, sudah jelas dan makna zahir dari teks itu cukup untuk memutuskan hukum. Ini adalah mazhab Hambali. Dan mazhab Hambali ini sebenarnya berakar dari kecenderungan kalangan ahlul hadis yang juga sebenarnya masih digolongkan sebagai ahlu sunnah. Walaupun ada perdebatan ya apakah Hambali ini Asy'ariyah atau bukan gitu ya. Karena setiap pokok-pokok agama bahkan cabang-cabang agama ini diambil dari nas gitu ya. Jadi tidak melalui penubuhan usuluddin. Tapi ya mereka mengakui tentang apa-apa yang secara umum diakui oleh kaum muslimin seperti Tuhan, maksudnya tauhid ya, kemudian nabi, kemudian tentang qada dan qadar, kemudian tentang kewajiban-kewajiban furu'uddin seperti salat, zakat, puasa, haji, kemudian eh, bagian-bagian inti dari furu'uddin. Ya, kaum Hambali ini tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. Hanya saja punya kecenderungan literal yang sangat kuat sehingga 95% hasil dari tradisi intelektual mereka berasal dari tradisi nas. Baik, selanjutnya kita akan beranjak kepada mazhab fikih yang lain. Mungkin ya, mungkin secara kalam itu punya jarak perbedaan dengan mazhab yang lain. Yang pertama kita akan membahas tentang mazhab fikih Zaidiyah. Nah, mazhab fikih Zaidiyah ini berkembang di Yaman ya melalui para ulama Zaidiyah dalam beberapa tahap. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana eh, para mufakirin dan para dai apa namanya Zaidiyah ini mengkodifikasikan ya teks-teks mereka ya, atau metode-metode mereka sehingga mencapai konsolidasi ya, pada abad ke-5 sampai abad ke-12 Hijriah. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung.
Oke. Nah, siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam proses kodifikasi ini? Dia adalah Qasim ibn Ibrahim Ar-Razi. Nah, setelah melewati interaksi dengan para mutakalimin, Mu'tazilah, dan para fuqaha Hanafi. Artinya, mazhab Zaidiyah ini adalah mazhab yang merupakan sinkretisme antara tradisi Ahlul Bait, Mu'tazilah, dan para fuqaha Hanafi. Oke. Nah, usul fikih Zaidiyah berkembang dalam dua tahap, yakni tahap pengasasan, ya, tahap pengasasan itu tahap penubuhan. Oke, kemudian tahap kedua adalah tahap publikasi atau tahap di mana kodifikasi ini terbuka dapat diakses oleh umum. Sudah ada mulai ada pelajar-pelajar yang mempelajari ini secara sistematis, kemudian eh, diajarkan di madrasah-madrasah mereka. Nah, tokoh-tokoh tahap kedua ini diantaranya adalah Alamah Wali Al-Muhammad, Muhammad bin Mansur Al-Muradi, Alamah Al-Sayyid Abul Abbas Ahmad bin Ibrahim, dan Imam Ayyad bin Ahmad bin Hussein bin Harun Al-Hasani. Nah, proses kodifikasi ini juga dipengaruhi oleh sosial historis mereka. Aduh, waktu itu. Jadi, eh, mazhab Zaidiyah ini kan berkembang di dua tempat, ada Tabaristan dan Yaman. Nah, di Yaman mereka berhasil mendirikan daulah, ya, daulah Zaidiyah. Oke. Okay? Nah, dari daulah ini pula uh, proses kodifikasi itu mengalami perkembangan yang pesat, ya. Nah, kitab yang membahas sistem dan metodologi fikih Zaidiyah adalah kitab Al-Usul wa Qawaid Fiqhiyat inda Ahmati Zaidiyah yang ditulis oleh Abdul Azim Qasim. Nah, eh, karya-karya Zaidiyah ini, ya, agak sulit didapatkan di perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di dunia, terutama di wilayah kita. Ada satu, ya, karya-karya Zaid, satu sebuah karya, mungkin hanya beberapa karya yang kita pelajari yang dapat kita akses di wilayah kita Indonesia, Malaysia, itu seperti karya Sonani itu, uh, kalau tidak salah Subul Salam itu salah satu karya Zaidiyah. Nah, namun ya hal-hal yang bersifat tentang akidah dan fikihnya itu agak sulit, ya. Tapi Anda bisa membuka dari website-website mereka, terutama maktabzaidiyah.com. Anda bisa buka di situ. Itu ada banyak sekali kitab-kitab Zaidiyah yang sudah didigitalisasi. Jadi Anda bisa membuka kitab Al-Usul wal Qawaid Fiqhiyah Indah Imati Zaidiyah ini yang merupakan karya Abdul Azim Qasim dari maktab tersebut, ya. Sumber hukum fikih Zaidiyah ini karena ada interaksi antara Zaidiyah dengan fukaha kaum Hanafi, ya, hampir punya kesamaan dengan fikih Sunni walaupun ada perbedaan, gitu ya, dalam aspek-aspek praktisnya, ya, gitu. Uh, Sumber hukum mereka ya seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, ya, serta al-urf. Oke, ini yang menarik. Mazhab Syiah, ya, mayoritas mazhab Syiah sebenarnya menolak kias, tapi dalam fikih Zaidiyah mereka menerima kias. Ini bisa kita ketahui kenapa, ya, karena maksudnya ini kenapa kok bisa ada metode kias dalam fikih Zaidiyah, kita ketahui karena mazhab Zaidiyah ini, para ulama mazhab Zaidiyah ini punya interaksi yang intens dengan kalangan Hanafiyah yang merupakan uh, piloting atau kelompok yang pertama kali menggunakan kias dalam sistem hukum mereka. Nah, serta al-urf atau hal-hal yang bersifat kontekstual itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, Zaidiyah menerima konsep ijtihad dan taklid, ya, diperbolehkan untuk berijtihad, eh, di mana di situ kita tidak melihat adanya nas yang sare, ya, dan diperbolehkan untuk melakukan kias, ya, dengan bercermin kepada nas. Artinya, eh,
mazhab Zaidiyah ini punya sisi-sisi di mana fikih Sunni itu mempengaruhi cara pandang mereka dalam mengazas dan mengkodifikasikan sistem fikih mereka. Baik, yang selanjutnya. Nah, ini mazhab fikih Imamiyah. Nah, mazhab fikih Imamiyah ini bersandar pada ajaran Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan doktrin utama mazhab Syiah tentang kewajiban untuk berwilayah kepada para imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas yang jelas melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi apa yang menjadi usul dari mazhab Syiah? Yang pertama bahwa uh, uh, kitabullah dan sunnah Nabi. Yang ketiga adalah akal muktabar ya. Dan jika kita bisa apa namanya, mengkonvergensikan semua ini ya, maka terbukalah yang namanya pintu-pintu argumentasi ya. Nah, ini menurut siapa? Menurut Syekh Nasruddin Tusi. Oke. Kapan mulai ada fikih Syiah ini? Nah, ini akan kita bahas agar tidak langsung memahami terbentuknya fikih Syiah Imamiyah sebagaimana kita memahami proses terbentuknya fikih yang lain ya. Oke. Nah, pada awal abad ketiga Hijriah, tradisi fikih Syiah Imamiyah bersifat lisan dan komunal ya. Maksudnya sebelum maksud saya sebelum masa Gaibah Imam ya. Tradisi fikih Syiah Imamiyah itu bersifat lisan dan komunal karena informasi-informasi tentang hukum-hukum agama ini disampaikan langsung oleh imam-imam Ahlul Bait yang hadir di tengah umat. Mulai ada proses kodifikasi ini terjadi pada pasca gaibah imam. Ya. Maksud kodifikasi adalah terbentuknya sistem, ya, sistematika usul fik, ya, usul fik yang dimulai sejak zaman Syekh Tusi. Ya. Nah, namun secara historis kita dapat merunut proses kodifikasi sumber-sumber agama ini melalui beberapa tahap berdasarkan uh, berdasarkan sejarah dari Syiah Imamiyah. Yang pertama itu ya ada tahap pewahyuan syariat. Ini sejak zaman Nabi proses kodifikasinya. Gitu. Kemudian tahap kedua, apa tahap kedua ya? Ini tahap imamah, di mana hukum-hukum agama dijelaskan langsung oleh para imam Ahlul Bait alaihissalam. Nah, tentu saja di tahap pewahyuan dan di tahap imamah ini semua ajaran itu tercatat secara sporadik, belum terkumpul. Oke, tapi sendi-sendinya sudah kokoh, gitu ya. Setiap orang memahami tentang kewajiban agamanya, tentang kewajiban di mana seorang muslim ketika sudah muslim dia wajib menjalankan hal praktis dalam agama itu sudah jelas. Gitu ya. Nah, baru kemudian pasca gaib imam masuklah komunitas atau jamaah mazhab fikih Syiah Imamiyah ini pada tahap ijtihad. Ini di mana sumber-sumber hukum tadi setelah terkodifikasikan secara runut dan sistematis oleh kalangan terpelajar di kalangan Syiah Imamiyah ini para tulab ya, para ulama dan para talabe. Oke. Nah, kapan itu mulai? Ya, ketika mulai ada publikasi-publikasi secara signifikan ya. Dimulai sejak zaman Syekh Tusi ya. Beliau menulis Al-Adat fi Usul al-Fiqh. Kemudian sumber hukum mazhab apa saja sumber hukum mazhab Syiah Imamiyah ini seperti disebutkan di awal, ilam anna usul al-ahkami syariah salah satu asya ya. Kitabullah subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqdu mu'tabara wa in istima'u jami'an wajib al-burhan wa asbatul hujjah. Jadi ketika kita bisa mengkombinasikan antara kitabullah, sunnah Rasulullah dan akal muktabar tadi, maka terbukalah yang namanya pintu-pintu hujjah. Artinya kita bisa membangun sebuah proses istinbat hukum.
Nah, proses kodifikasi ini tentu melibatkan banyak ya, banyak eh, ulama pada waktu itu ya, dan setiap ulama punya spesifikasi masing-masing sebenarnya ya. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis ahlul bait seperti Syekh Al-Kulaini, kemudian Syekh Majlis Alamahili ya, kemudian Al-Majlisi ya. Banyak sekali sumber-sumber hukum Syiah yang dikodifikasikan dalam bentuk hadis ya, kemudian dalam bentuk apa, makalah-makalah ya. Kemudian eh, muncul kalangan kalangan apa, fukoha ya, yang memiliki sistematika ya dalam menjelaskan proses pengistinbatan hukum dengan melibatkan sistem usuli ya, sistem usuli, bukan hanya hadis ya, tapi juga penerapan eh, penggunaan akal di dalam memahami nas tadi ya. Juga ijma. Nah, ijma yang dimaksud di kalangan Syiah Imamiyah ini adalah bahwa eh, ketika apa, ketika para mujtahid itu sampai pada kesimpulan yang sama secara spontan ya, itu baru dipandang sebagai ijma. Oke. Nah, jadi apa sumber hukum mazhab Syiah? Ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan akal. Nah, dalam prosesnya terjadi diskursus dalam mazhab fikih di Syiah Imamiyah. Dalam Syiah Imamiyah itu ada diskursus ada antara usuli dan akhbari. Oke, okay? Apa itu akhbari? Kalangan akhbari itu menganggap bahwa seluruh aspek di dalam menjalankan agama ini, ya, terutama aspek-aspek praktisnya, harus bersandar kepada nas. Ya. Jadi ada juga apa namanya dimensi ahlul hadisnya di sini ya. Jadi mereka menganggap bahwa nas itu adalah sumber hukum utama, oke? Okay? Sehingga satu-satunya jalan untuk menjalani agama itu mencari nas, ya, menetapkan hukum melalui nas. Sehingga kalangan akhbar itu menolak yang namanya ijtihad, oke? Okay? Karena itu juga menolak prinsip atau metode atau prinsip-prinsip marjaiyah. Gitu ya. Nah, eh, kalangan usuli berpandangan lain bahwa eh, bahwa sumber-sumber hukum seperti nas, ijma, dan akal memungkinkan bagi seseorang itu mencapai taraf mustahid. Gitu ya. Jadi seseorang itu bisa mencapai tahap di mana dia bisa berijtihad ketika apa? Ketika dia menguasai ilmu-ilmu yang memungkinkan baginya sampai pada kemampuan untuk memutuskan hukum. Nah, di dalam kalangan usul ini masyarakat Syiah itu terbagi antara mujtahid dan muqallid. Seseorang yang tidak sampai seorang itu ketika beragama cuma dua pilihannya. Kalau tidak dia mujtahid, dia muqallid. Nah, di antara tengah-tengah itu antara adalah orang yang berhati-hati atau muqtad. Tapi ini posisi yang sulit. Maka ya, maka eh, seseorang ya bisa memahami agama menurut kaum muslim ya melalui, maksudnya bisa menerapkan sisi praktis agama yang fikih dengan cara bertaklid kepada seorang seorang mustahid. Nah, inilah akar dari sejarah tradisi marjaiyah dalam kalangan usuli. Nah, kalangan akhbari menolak ini. Menurut mereka bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui sisi praktis dari agama yang fikih itu langsung melihat kepada nas. Oke, okay? Sehingga dengan begitu kita mengetahui kemurnian ajaran agama ini. Nah, tapi ini tentu saja hal yang sifatnya diskursus ya. Tapi kritik kita kepada kalangan ahbari adalah bahwa tidak semua orang bisa mengakses apa namanya turat ya, tidak bisa mengakses teks, dan kalaupun dia bisa mengakses teks belum tentu dia bisa memutuskan pada perkara-perkara waqi'iyat ya, perkara-perkara yang bersifat baru ini juga ya. Tentu seorang yang sudah memahami dan memiliki alat-alat untuk memutuskan itu lebih layak untuk memberikan keterangan kepada kita tentang hukum suatu perkara. Gitu.
Itu yang kita sebut dengan mujtahid. Oke. Eh, Sebenarnya ya kalangan ahbari ini juga punya usul itu. Ada dua ya usul mereka itu ya. Ini yang ketiga ada nas, kemudian zon, kemudian wakaf. Ya. Kalangan ahbar ini melihat nas, kalau nas itu pasti, mereka langsung ambil. Kalau nas itu tidak pasti, ya berdasarkan perkiraan. Atau ya, kalau mereka takut, mereka wakaf. Ya, mereka berhenti, ya, tidak memutuskan apapun. Ini sebenarnya adalah usul, usul fik gitu ya. Maksudnya ada metode di dalamnya. Nah, kemudian tentang ijtihad, tentang mustahid, tentang posisi-posisi otoritatif ya, mereka menolak ijtihad dan menolak soal mustahid ya, menolak orang sampai pada tahap mustahid. Tapi sebenarnya mereka juga mengakui bahwa seseorang bisa tafakuh fiddin, gitu. Ya, ada orang-orang dianggap tafakuh fiddin dan bisa menjadi tempat bertanya. Dan ini hampir tidak berbeda ya dengan posisi marjaiyah gitu. Jadi kalangan ahbari ini istimewa dengan tradisi hadisnya yang kuat gitu ya. Tapi juga tidak lepas dari kritik. Bagaimana kritik mereka terhadap kaum usuli ya. Yang kita melihat bahwa aspek-aspek praktis agama ini hanya bisa jalan, tidak bisa dilakukan. Maksudnya memahami bagaimana aspek praktis agama ini bekerja tidak bisa dipahami oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang punya waktu untuk belajar ya, sehingga dia sampai pada tahap di mana bisa memberikan hasil dari istinbat hukum ya, bisa menjelaskan kepada kalangan awam ya. Nah, diskursus kaum usuli dan akhbar ini bisa Anda baca uh, di beberapa kitab ya. Nanti bisa ditanyakan melalui sistem atau apa, saya tidak menyediakannya di sini. Uh, dan bisa langsung juga merujuk kepada apa namanya artikel-artikel atau jurnal yang membahas tentang diskursus antara usuli dan akhbari. Tapi yang paling penting adalah kita memahami bahwa sumber-sumber hukum dalam Imamiyah, mazhab Imamiyah ini ya punya kesamaan dengan mazhab-mazhab fikih di Ahlussunnah, yaitu Al-Quran dan hadis, ijma, tapi punya kekhasannya sendiri. Walaupun sumber hukumnya sama, metodenya juga mungkin ada perbedaan di dalamnya. Bagaimana menafsirkan Quran itu caranya berbeda ya. Bahwa kita tidak bisa menerima semua pendapat para sahabat dalam tafsir dari Al-Quran atau tafsir apa atau hukum dari sebuah perkara. Karena apa? Karena ijma sahabat itu tidak masuk dalam kategori sumber hukum dalam Syiah Imamiyah. Karena apa? Sumber hukum Syiah Imamiyah pertama kali termasuk ke fase istihad itu langsung bersumber dari para imam ahlul bait ya. Nah, ini adalah sekelumit ya tentang mazhab fikih Syiah Imamiyah. Oke, kemudian sampailah kita pada akhir pertemuan, bagian akhir dari pertemuan ini. Kita sudah membahas bagian-bagian ya, inti dari atau poin-poin dalam pembahasan mazhab-mazhab fikih baik di kalangan al-sunnah dan mazhab fikih dalam mazhab syiah. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana mazhab-mazhab ini mengambil hukum ya, atau memutuskan hukum. Yang ternyata ya kita melihat ada kesamaan-kesamaan di dalam mazhab-mazhab ini. Di samping ada juga perbedaan-perbedaannya. Oke, dan paling penting adalah bahwa semua mazhab-mazhab ini menyandarkan semua keputusan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada krisis yang begitu berarti dari perbedaan-perbedaan mazhab ini. Sehingga ya kita juga selain memilih mazhab kita yang bisa kita anut, kita juga selayaknya berinteraksi atau uh, uh, berinteraksi, bersosialisasi dengan penganut-penganut mazhab lain secara bijaksana, secara terhormat, okay? Dan menghormati keyakinan mazhab lain terhadap apa-apa saja yang tampak pada mazhab tersebut, misalnya tentang keyakinannya dan aspek-aspek praktisnya. Sehingga dengan begitu kita bisa apa, terjadi yang namanya saling berinteraksi, saling bertukar pikiran. Dan mudah-mudahan dengan begitu eh,
pemahaman kita terhadap agama semakin berkembang dan semakin menjadi. Terima kasih. Ini adalah akhir dari pertemuan kita untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.